Karena untuk menghemat waktu ya, Anda bayangkan pada waktu kongres di Surabaya kan sampai subuh ya. Nah makanya kita buat satu putaran, jadi suara terbanyak. Jadi siapa yang dapat suara terbanyak demi hukum jadi ketua umum terpilih. Nah itu sudah kita agendakan pada waktu panitia kongres mempersiapkan itu, sudah kita agendakan supaya nanti itu disahkan di kongres dan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar pasal 14 itu seharusnya menyesuaikan dengan ART. Nah, saya nggak tahu kenapa pada waktu kongres kemarin itu tidak diagendakan, yang sudah diagendakan ditiadakan. Iya, bahkan rapat komisi pun tidak ada. Nah, kalau itu kemarin itu disahkan pada keputusan kongres dan anggaran dasar pasal 14 itu disesuaikan dengan perubahan ART bahwa itu suara terbanyak satu putaran, selesai sudah, tidak ada persoalan. Nah, jadi persoalan sekarang ini, kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa saya membicarakan itu? Karena banyak pertanyaan teman-teman sebelum ini tadi, termasuk sebelum acara dimulai, mempertanyakan itu. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya dapat laporan dari beberapa anggota presidium, ex-presidium, ada beberapa, sama. Jadi bahwa yang sudah diagendakan itu ditiadakan nggak jalan. Dan tidak berdasarkan anggaran dasar, khususnya pasal 14. Nggak jalan. Bahkan bukan, kan kalau katanya kacau pada waktu pemilihan, tanggung jawab kan sudah di presidium. Kita sudah mempersiapkan contoh ya. Kita mempersiapkan karena ini peserta 5.000, kita mempersiapkan alur ya. Alur ini sudah kita persiapkan ya, sangat panjang ya, supaya nanti pemeriksaan itu ada beberapa tahap, sehingga tidak ada yang lolos satupun. Dengan aparat keamanan pada waktu itu kurang lebih sekitar 300-an kita kerahkan, termasuk BRIMOB, supaya itu aman karena pesertanya banyak. Dan pelaksanaannya pun seharusnya per pengwil. Supaya apa? Kalau per pengwil yang kira-kira masih lama, dia bisa juga dulu lihat pameran atau bisa ke kamar dulu, sholat dulu, jadi tidak ngantri. Per pengwil. Jadi umpamanya terserah mau pengwil dari Aceh sampai Papua, jadi yang terakhir kira-kira dia bisa tidak antri, dalam arti tidak menunggu numpuk di suatu tempat. Ya, karena di lokasi itu sudah kita atur ya, bisa ke kamar, bisa juga mau ke restoran, ke kafe ya. Nah, sehingga itu bisa tertib. Dan nantinya setelah antri itu semua ngambil itu di loket. Ada kurang lebih sekitar 12 loket ya. Dan dijaga juga oleh panitia dan aparat keamanan. Karena kita sudah tahu sebenarnya berapa jumlah peserta yang berhak untuk memilih. Itu ada sudah di komputer. Tapi kan kenapa harus daftar ulang? Karena tidak semua peserta yang berhak itu mungkin dia nggak hadir. Mungkin sudah pulang atau sakit atau dia jalan-jalan. Nah sehingga semestinya jumlahnya bisa berkurang. Nah termasuk pembagian kertas suara seharusnya di loket. Nah sehingga orang yang sudah daftar ulang, sudah teridentifikasi, nanti distempel ya, name tag-nya dipotong, distempel juga, baru dapat kertas suara. Di loket. Bukan. Nanti masuknya pun itu diperiksa lagi satu-satu masuk. Dan yang sudah nyoblos nggak boleh lagi dalam gedung, harus di luar. Siapapun nggak boleh kecuali panitia yang bertugas dan presidium. Nggak boleh. Nah itu kan tidak dilakukan. Itu kan kewenangannya presidium, bukan kewenangan kita lagi. Apakah ini mau dijalankan atau tidak? Saya dengar waktu itu tidak dijalankan. Alasan waktu. Termasuk pengambilan di loket nggak jalan. Penyerahan di loket nggak jalan. Numpuk. Oke lah itu katakanlah kesalahan teknis ya. Atau juga mungkin juga ada kecurangan macam-macam kita nggak ngerti. Karena kalau orang tidak daftar ulang, bisa saja dia nggak berhak. Atau bisa saja dia bisa nyoblos 2 kali. Atau bisa dapat kertas suara. Kita nggak ngerti. Karena itu memang nggak tertib.
Sebab kertas suara itu untuk diketahui ya, semuanya sudah diverifikasi kertas suara itu. Ya, semuanya sudah dilihat di berita acara, ya, disaksikan juga oleh presidium, oleh para caketum. Jadi nggak mungkin ada suara yang lebih kalau memang betul-betul diambil. Itu teknis ya, seperti itu. Nah itu semua sudah kita atur. Jadi panitia kongres itu jauh hari sebelum pelaksanaan kongres, kita selalu rapat dengan para caketum, dengan seluruh ketua-ketua Pengwil atau perwakilannya, juga dengan MKP. Jadi setiap keputusan, baik kita membuat alur, membuat apa namanya itu tatib dan lain sebagainya, agenda apa yang akan dilakukan, itu kita tidak memutus sendiri. Tapi kita melakukan itu, termasuk juga panitia lokal juga kita undang. Jadi seperti itu. Nah itulah yang kita lakukan ya, karena kita untuk mengatur sebanyak itu nggak gampang. Tapi dalam pelaksanaannya setelah saya demisioner menyerahkan Palu, itu sudah menjadi tanggung jawab dari presidium semuanya. Pelaksanaan itu apakah dilaksanakan atau tidak.